Hubungan komedian Sule dan Teddy Pardiana, suami kedua mendiang Lina Jubaidah, kembali memanas. Perebutan harta warisan menjadi penyebab. Teddy mengklaim anak kedua Sule, yakni Putri Delina, mengambil harta warisan peninggalan mendiang Lina. Menurut pengacara Teddy, Ali Nurdin, seluruh aset Lina yang disimpan di safety box dikosongkan oleh Putri Delina. Selain itu ada pula harta bersama milik Teddy dan Lina yang seharusnya dipisahkan dari hitung-hitungan harta warisan dan sepenuhnya menjadi milik Bintang, anak hasil pernikahan Teddy dengan Lina. Teddy bersikeras memperebutkan harta warisan peninggalan Lina Jubaidah demi memperjuangkan status anak sematawayangnya yang juga merupakan ahli waris harta mendiang Lina. Harta warisan memang kerap menjadi rebutan anak yang ditinggalkan. Bukan hanya di sinetron, di dunia nyata pun banyak kasus serupa, baik di tanah air maupun di luar negeri. Bahkan rebutan harta warisan bisa terjadi hingga bertahun-tahun di antara pihak yang merasa menjadi ahli waris. Seperti apa kasus perebutan harta warisan tersebut? On the Spot sudah merangkumnya dalam Warisan yang Jadi Rebutan. Anak kandung yang menggugat 5 kakak tiri. Nama Eka Cipta Wijaya menjadi sorotan pada pertengahan 2020 lalu. Lantaran Freddy Wijaya, anak kandungnya, menggugat hak atas warisan terhadap 5 kakak tirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Freddy menuntut harta warisan berupa aset dalam bentuk perusahaan yang nilainya mencapai 600 triliun rupiah. Jauh sebelum polemik keluarga muncul, tepatnya 24 tahun lalu, Eka Cipta memang sudah mengkhawatirkan adanya perebutan warisan. Berkat kerajaan bisnis yang dibangunnya, nama Eka Cipta menjadi salah satu orang terkaya di Nusantara. Menurut Forbes, keluarga Wijaya memiliki harta senilai 135 triliun rupiah pada 2019 dan menempatkan mereka pada posisi orang terkaya kedua di Indonesia setelah Hartono bersaudara. Perebutan di tengah bisnis fashion Italia. Kerajaan bisnis fashion Italia yang didirikan oleh Guccio Gucci pada abad ke-15 menjadi salah satu aset dagang terbesar di dunia. Tapi nama baik Gucci sempat tercoreng pada 1991. Paolo Gucci, anak dari salah satu penerus Gucci, menguak kecurangan perusahaan keluarganya soal penyelewengan pembayaran pajak perusahaan. Skandal ini sontak menghancurkan nama baik Gucci sehingga perusahaan merugi dan keuangan minus sekitar 200 miliar rupiah. Setelah kegagalan generasi ketiga Gucci, perusahaan ini akhirnya dijual ke seorang konglomerat Prancis, PPP. Pendiri The Beatles yang hartanya diperebutkan sang anak. Musisi The Beatles, John Lennon, ditembak di New York pada 1980 dan mewariskan harta senilai 550 juta dolar atau sekitar 7 triliun rupiah. Akuntan pribadi John Lennon dan istrinya Yoko Ono diberikan kendali atas harta milik John. Dan pewaris harta tersebut adalah Sean, putra Lennon bersama Ono. Sementara Julian, putra Lennon dari pernikahan pertamanya dengan Cynthia Powell, hanya diberikan dana perwalian saat Lennon bercerai dengan Cynthia pada November 1968. Julian pun menuntut hak atas harta peninggalan sang ayah. Setelah 16 tahun perjuangan, akhirnya masalah antara Ono dan Julian tuntas. Disebut Julian mendapatkan 20 juta US dollar atau sekitar 280 miliar rupiah sebagai uang damai. Harta pendiri Microsoft Corporation yang akan dihibahkan untuk Yayasan Amal. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia dan pendiri Microsoft Corporation, membuat sebuah keputusan yang tidak biasa, yakni tidak akan mewariskan harta kekayaannya kepada ketiga anaknya. Mengandalkan harta orang tua bukan pelajaran yang ingin diberikan oleh Gates. Menurut Gates, anak-anaknya harus belajar dan bekerja keras untuk bisa mendapatkan keinginannya. Yap, Bill dan istrinya Melinda akan menyumbangkan setengah kekayaan mereka untuk amal dan pengelolaan yayasan bernama Bill and Melinda Gates Foundation. Walau tidak akan mewariskan harta kepada sang anak, tapi Gates tetap membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya hingga selesai. Pendiri Facebook akan menyumbangkan harta untuk Yayasan Amal. Serupa Bill Gates, Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, tidak akan mewariskan harta kekayaannya kepada kedua anaknya.
Bahkan ketika putri pertamanya lahir, ia dan istrinya berjanji akan mendonasikan 99% kekayaannya untuk amal. Hanya bagian kecil akan diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Pasangan ini ingin anak-anak mereka tumbuh menjadi orang yang bekerja keras, walau terlahir dari keluarga kaya. Mantan wali kota New York akan menyumbangkan harta warisan. Mantan wali kota New York, Michael Bloomberg, juga tidak akan mewariskan kekayaannya kepada dua putrinya. Menurut Bloomberg, sang anak harus mencari uang sendiri dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain itu, Bloomberg juga merasa khawatir harta warisan akan memecah persaudaraan dalam keluarga dan kedua putrinya. Bloomberg telah mendidik anak-anaknya untuk tidak tergila-gila pada harta dan diajarkan mendonasikan sebagian kecil yang dimiliki sejak dini. Sejauh ini, Bloomberg telah mendonasikan puluhan triliun rupiah ke berbagai acara sosial dan yayasan amal, mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan. Selebriti chef yang tidak akan meninggalkan harta untuk anak. Siapa yang tidak mengenal Gordon Ramsay, selebriti chef yang terkenal lewat acara MasterChef Amerika Serikat? Saat ini kekayaan Ramsay ditaksir mencapai 2,1 triliun rupiah. Tapi ia mengabarkan tidak akan memberikan harta kekayaannya pada keempat anaknya. Bukan bermaksud pelit, hal ini dilakukan supaya tidak merusak anak-anaknya. Ramsay dan istrinya memberikan deposit 25% untuk biaya apartemen anak-anaknya, tapi menolak untuk memberikan seluruh properti dan bisnis yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Anak-anak Ramsay juga tidak mendapatkan fasilitas mewah ketika sedang berlibur, bahkan membiarkan anak-anaknya duduk di kursi ekonomi tiap kali berpergian dengan pesawat. Hebatnya, anak-anak Ramsay malah merasa bersyukur karena tidak dimanjakan oleh sang ayah, dan mereka terbiasa melakukan pekerjaan amal dan hidup sederhana.